Ini, Gresa akan memberikan tutorial pengisian wajib lapor secara online. Pertama, kita buka dulu browser internet kita. Untuk tutorial kali ini, saya memakai Mozilla Firefox. Tapi, bisa juga memakai Internet Explorer, Google Chrome, atau yang lainnya. Tidak masalah. Kemudian, kita ketik wajiblapor.kemenaker.go.id. Ingat ya, tidak usah memakai www. Lalu, tekan Enter. Ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awal ini bisa saja berganti-ganti. Bisa seperti ini atau seperti ini. Tidak usah bingung jika tampilan Anda berbeda dengan tutorial ini. Kita coba klik pendaftaran perusahaan. Muncul halaman data wajib lapor online yang sudah masuk secara nasional. Di sini ada link download buku petunjuk pengisian wajib lapor online. Untuk membukanya, kita tinggal klik. Buku panduan ini terdiri dari 51 halaman dalam format PDF, berisi panduan langkah demi langkah pengisian wajib lapor online. Jika kita ingin menyimpan di komputer kita, tinggal klik download. Sekarang, mari kita coba melakukan pengisian wajib lapor online. Langkah pertama adalah kita klik di tulisan Masuk Perusahaan. Untuk login, menggunakan nomor KTP dan password. Tetapi, kita belum bisa masuk kalau belum mendaftar. Jadi, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk mendaftar, kita klik tulisan Daftar Sekarang. Dalam pendaftaran ini, pertama kita isi nomor KTP. Nomor KTP ini adalah nomor KTP pimpinan perusahaan. Pastikan nomor KTP yang kita isi ini adalah KTP yang valid dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena kalau nomornya tidak terdaftar, maka pendaftaran wajib lapor online ini akan gagal. Kemudian tanggal lahir, formatnya adalah bulan, garis miring, tanggal, garis miring, tahun. Kita juga bisa memilih dengan mengklik pilihan tahun, kemudian bulan dan tanggal pada ikon kalender di sebelah kanan ini. Kemudian kita isi alamat email. Pastikan alamat email ini aktif, karena nantinya kita akan menerima nomor verifikasi melalui email ini. Disarankan memakai alamat email perusahaan, bukan email pribadi, karena email ini akan digunakan seterusnya dalam sistem wajib lapor online ini. Tapi, dalam contoh tutorial ini, saya memakai alamat email pribadi. Kemudian, kita isikan nomor handphone kita. Berikutnya, kita isi password yang nantinya kita gunakan untuk login. Lalu, klik daftar sekarang. Di sini, kita diminta melakukan aktivasi akun dengan mengisi 6 digit angka kode aktivasi. Kode ini sudah dikirim ke alamat email yang kita isikan tadi. Kita coba buka email. Ternyata email tersebut sudah masuk dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berisi 6 digit angka kode aktivasi. Lalu, kode tersebut kita isikan. Lalu, klik aktivasi sekarang. Sekarang kita sudah punya akun, kita klik masuk perusahaan. Ini adalah halaman untuk pengisian pendaftaran perusahaan. Ada 2 pilihan, yaitu pendaftaran sebagai kantor pusat dan pendaftaran sebagai kantor cabang. Defaultnya adalah pendaftaran sebagai kantor pusat. Ini harus diperhatikan saat pendaftaran pertama ini.
karena nantinya status sebagai kantor pusat atau kantor cabang ini tidak dapat dirubah. Kemudian, kita mengisi profil perusahaan. Pertama, nama perusahaan. Dalam contoh kali ini, nama perusahaan adalah PT Satwasker Semarang. Kemudian, tanggal berdiri perusahaan sesuai akte pendirian. Formatnya adalah tanggal, garis miring, bulan, garis miring, tahun. Dalam contoh ini, pendirian perusahaan adalah 1 Januari tahun 2017. Lalu, jumlah cabang di Indonesia dan luar negeri. Kalau tidak ada, kita isikan 0. Berikutnya kita mengisi kode KBLI. Kita tinggal mengetik jenis industri perusahaan kita. Dalam contoh kali ini adalah industri furniture. Ketika kita mengetikkan furniture, maka langsung muncul pilihan. Kita klik yang sesuai dengan perusahaan kita. Kita juga memilih lebih dari satu jika perusahaan kita bergerak di beberapa bidang usaha. Selanjutnya, kode pos. Kita tinggal mengetikkan nama kelurahan, maka akan muncul kode pos. Kita pilih yang sesuai. Lalu, alamat lengkap perusahaan. Berikutnya, nomor telepon perusahaan, lalu alamat email perusahaan. Kemudian, website perusahaan jika ada. Jika tidak ada, maka dikosongi. Lalu klik tombol selanjutnya. Di sini kita mengisi legalitas perusahaan. Nomor perizinan bisa diisi SIPPTKIS, SIUPAK, LPTKS, surat penunjukan, atau lainnya yang ada. Kemudian, tanda daftar perusahaan atau TDP. Di bawahnya, nomor akta pendirian. Lalu, NPWP perusahaan. Jika sudah, berikutnya nama pemilik. Kita isikan nama pemilik perusahaan. Jika pemilik perusahaan lebih dari satu, misalnya beberapa pemegang saham dalam perseroan, maka kita bisa isikan lebih dari satu nama, kita pisahkan dengan koma. Lalu, alamat pemilik, ini juga bisa diisi lebih dari satu alamat. Selanjutnya, nama pengurus perusahaan. Ini maksudnya adalah pimpinan perusahaan, semisal direktur utama atau CEO. Kemudian, alamat pengurus. Lalu, kita klik tombol selanjutnya. Kita masuk pada bagian status perusahaan. Pertama, status kepemilikan. Ada pilihan swasta, persero, perum, yayasan, dan lain-lain. Dipilih yang sesuai dengan perusahaan kita. Lalu, status permodalan. Berikutnya, negara. Jika sudah, kita klik tombol daftar. Sampai langkah ini, perusahaan kita sudah terdaftar. Untuk mengisi data ketenagakerjaan, kita klik Kelola Perusahaan. Lalu, kita klik pada nama perusahaan kita. Di bagian pelaporan, nantinya kita akan mendapatkan QR Code. Tetapi, kita harus melengkapi data-data dulu. Keadaan perusahaan, data-datanya sudah kita isikan tadi. Pemindahan dan penutupan perusahaan tidak perlu diisi jika tidak ada pemindahan atau penutupan. Yang harus kita isikan adalah keadaan tenaga kerja. Kita klik tulisan tenaga kerja.
Untuk mengisi data tenaga kerja, kita klik tombol tambah tenaga kerja. Di sini, kita harus mengisi nomor KTP, nama lengkap, jabatan, pendidikan, status, jenis kelamin, tanggal lahir, disabilitas, dan status masih bekerja atau tidak. Masing-masing tenaga kerja harus diisi. Wow, banyak sekali. Bagaimana kalau tenaga kerjanya ribuan orang? Tenang, kita bisa mengimpor data tersebut dengan file Excel. Format tabelnya bisa di-download di sini. Kita coba buka yang sudah di-download tadi. Untuk bisa mengimpor data Excel ini, Excel yang kita gunakan harus versi 2010 atau yang lebih baru. Dalam tabel ini, kita tidak perlu mengisi nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Cukup nomor induk kependudukan. Nantinya, data ini akan terhubung ke server catatan sipil. Maka, otomatis nama, tanggal lahir akan terisi sendiri. Jika tabel ini tidak bisa diisi, kemungkinan masih diprotek. Untuk membukanya, kita klik Enable Editing. Kita tinggal copy NIK atau KTP pekerja dari data yang kita miliki ke tabel Excel yang disediakan. Kemudian, kode jabatan kita isi kode sesuai dengan daftar pada master jabatan. Jika sudah terisi semua, kita simpan. Lalu, kita impor di wajib lapor dengan klik impor dari Excel. Kita pilih file yang tadi kita simpan. Lalu, klik upload. Data karyawan sudah berhasil diimpor, tetapi dalam contoh ini terjadi kegagalan proses. Ini karena NIK yang saya isikan tadi adalah NIK fiktif. Jadi, pastikan NIK yang diisikan adalah NIK yang valid. Kemudian berikutnya, lowongan pekerjaan. Jika ada lowongan, maka kita isi data lowongan dengan klik tambah lowongan. Lalu, kita isi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pelatihan. Kita mengisi jika di perusahaan ada pelatihan dan program pemagangan. Selanjutnya, hubungan industri. Yang pertama, jaminan sosial. Kita isi jumlah tenaga kerja yang diikutkan pada masing-masing program jaminan sosial. Berikutnya, persyaratan kerja. Di sini, kita mengisi tentang peraturan perusahaan, kesejahteraan pekerja, dan waktu kerja. Selanjutnya, kelembagaan hubungan industrial. Di sini, kita mengisi data LKS bipartit dan serikat pekerja. Untuk mengisi data serikat pekerja, kita klik tombol tambah SP. Berikutnya, pengupahan. Di sini, kita mengisi upah minimum yang diberlakukan
apakah upah minimum kabupaten kota, provinsi, atau upah sektoral. Kita juga mengisi upah terendah dan tertinggi di perusahaan. Selanjutnya, perselisihan. Ini diisi jika ada perselisihan. Jika tidak ada, tidak perlu diisi. Berikutnya, keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini, kita mengisi data-data keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan sebagai berikut. Mulai dari lembaga P2K3, data jumlah personil K3, fasilitas K3, keberadaan alat, limbah produksi, keberadaan bahan, dan kasus kecelakaan kerja. Setelah selesai mengisi data, maka kita sudah mendapatkan QR Code. Ini ada di bagian pelaporan. Kita juga sudah bisa mencetak wajib lapor yang sudah kita isi. Sebelumnya, kita harus mencentang dulu pernyataan bahwa informasi yang kita masukkan dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, kita klik cetak laporan. Akan muncul bentuk laporan dalam format PDF yang nantinya bisa kita cetak. Jadi, mudah bukan mengisi wajib lapor online? Jika ada kesulitan dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman HRD Anda ya. Sampai jumpa, bye-bye, terima kasih.